capek, stres. Atau ada yang anti keluarga, anti kaya, kayaknya ini hampir tidak ada ya, anti kaya. Ya, kemudian anti kedudukan itu juga ada. Tidak kepingin dikasih posisi atau apa, itu juga ada. Dengan penolakan seperti itu juga timbul penderitaan. Bagaimana sekarang? Oh, manusia itu jalani kesadaran hidup adalah saat ini. Kita melakukan yang terbaik. Nah, dengan demikian maka kebanggaan-kebanggaan di masa lampau, kesuksesan di masa lampau itu hanya kenangan, tidak kenyataan. Kebanggaan-kebanggaan kesuksesan di masa depan masih khayalan. Kenyataan adalah saat ini. Nah, begitu beliau memahami ini, beliau mengajarkan kepada semua orang. Nah, apa yang mau kita sampaikan? Ketika kita melihat Buddha Rupang, yang timbul adalah semangat di dalam diri kita. Sang Buddha saja yang dari istana kemudian pergi ke hutan. Anda pernah tinggal di hutan? Tadi ada di Brastagi itu hutan monyet itu. Itu taman hutan raya, Bante. Hah? Kayak seperti hutan lindung. Hutan lindung, oke. Lindung itu kan nama binatang. Lindung itu kan binatang toh. Hutan, oke, ada hutan. Siapa yang punya kebun di rumah? Gak usah hutan lah, terlalu heboh. Kebun di rumah. Kebun gak usah luas-luas. Gak usah hektaran. Katakanlah 100 meter persegi lah. Ada. Oh, itu tunjuk jari anak kecil. Ada yang punya kebun. Sekarang begini, Anda dari rumah besar pergi ke kebun yang cuma 100 meter persegi itu. Duduk di situ. Tidak usah sepanjang hari bertahun-tahun. Hanya cukup jam 6 sore sampai jam 12 malam. Cukup itu saja. Apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi? Bayangin kalau Anda punya kebun, Anda duduk di kebun, di bawahnya pohon. Iya. Dinyamuin. Ya toh? Tahan Anda. Jam 6 sore sampai jam 12 malam meditasi. Iya. Itu Anda loh yang tidak punya istana 3. Anda bisa bayangin orang di istana begitu tepuk tangan datang apa? Begitu jam makan tepuk tangan set makanan datang. Jam tidur tepuk tangan set kasur digelar. Jam mandi tepuk tangan set air ngucur. Istana ini. Lah kita ini loh tidak tinggal di istana, cuman disuruh di kebun yang 100 meter persegi. Nyamuknya banyak. Padahal yang beliau tinggal Pangeran Siddhartha hutan. Dan Anda bisa bayangkan hutan zaman dulu tidak seperti hari ini yang sudah habis. Hutan zaman dulu kan pohonnya gede-gede. Nyamuknya, saya kira juga nyamuk dulu lebih gede daripada nyamuk sekarang. Orang dulu kan juga lebih gede daripada sekarang. Iya kan? Kalau Anda pergi ke situs-situs kuno, di sini ada nggak situs kuno seperti candi atau apa? Sudah ketemu belum di sini? Belum, Bante. Belum ada ya. Kalau di Jambi apa sudah ada situs-situs kuno. Atau kalau Anda pergi ke Borobudur, Anda akan melihat tangganya Borobudur itu, wih, tinggi-tinggi. Siapa yang pernah ke Borobudur? 1 orang saja, sak Medan ini. 3 orang, 4 orang, 5 orang. Aduh kasihan. Bikin tur dong ke Borobudur. Bukan Wihara Borobudur maksud saya. Kalau Wihara Borobudur semua orang sudah tahu ya. Ini bukan Wihara Borobudur, ini Borobudur candi sungguhan. Anda yang pergi ke Borobudur itu kalau Anda lihat tangganya tinggi-tinggi. Nah, sampai kalau orang nggak bisa naik, itu naiknya pakai duduk. Duduk di tangga atasnya, kakinya naik. Duduk tangga atasnya, kakinya naik. Oh, luar biasa. Saudara-saudara, saya yakin hari itu tangga segitu itu
tangga yang normal. Bukan tangga yang dibikin heboh-hebohan, tinggi-tinggian. Tidak. Tapi itu tangga yang normal. Artinya orang dulu mesti gede-gede juga. Kakek nenek Anda mungkin lebih gede loh daripada orang tua Anda. Atau mungkin kongco makco Anda mungkin lebih gede. Orang dulu lebih gede-gede. Nah, sekarang saudara-saudara, nyamuk di zaman Pangeran Siddhartha mungkin juga gede. Atau mungkin kita pernah jadi nyamuk pada zaman itu. Iya. Makanya kita kenal Dhamma juga. Atau sekarang itu mungkin dulunya zaman itu nyamuk loh kita. Ya lumayan lah. Nyamuk-nyamuk di zaman Sang Buddha itu juga termasuk karma baik loh, mengkondisikan kita punya ikatan jodoh dengan agama Buddha di hari ini. Nah, saudara-saudara, kalau kita lalu lihat 6 tahun namanya beliau bisa bertahan dengan kondisi seperti itu luar biasa. Masa saya mengalami kesulitan baru 2 hari aja saya stres? Masa kemudian saya mau bunuh diri? Apa saya murid Sang Buddha yang baik kalau caranya begini? Karena kesempurnaan saya masih kurang. Kalau Pangeran Siddhartha Bodhisatta 6 tahun menderita, aku 16 tahun nggak ngapa-ngapa, 60 tahun nggak ngapa-ngapa, 6 kehidupan pun aku jalani. Wah. Jadi kita melihat Buddha Rupang itu sebagai figur contoh kehidupan. Sehingga membuat kita semangat untuk jalani hidup di dalam Dharma. Nah, dengan demikian Buddha, angel, and demon sekarang kita sudah tahu. Ya, ini kita bagaimana membuat rumusannya kalau ketemu Buddha Rupang atau patung-patung dewa dan dewi. Dan saya tidak menyarankan untuk demon, demit, makhluk halus, para datuk. Saya tidak menyarankan para umat Buddha untuk melakukan pemujaan atau meminta sesuatu karena risikonya sangat besar dibandingkan manfaatnya. Nah, ini hal yang tema kita dulu. Kemudian sekarang saudara-saudara, apa yang membuat kita bisa sukses? Karena kadang-kadang kemudian kita ngomong, ya Bante kalau gitu jadi umat Buddhanya agak susah ya Bante. Lah enggak boleh minta. Patung Buddha enggak boleh dimintain. Katanya Sang Buddha sudah mencapai kesucian. Ya, Sang Buddha yang mencapai kesucian, saya kan belum Bante. Saya kan masih kepengin duit. Saya masih kepengin punya keluarga yang bahagia. Ya, repot nih Sang Buddha enggak bisa dimintain. Para dewa yang mau minta. Ya, Bantenya ngomong gitu lagi membuat saya kurang semangat nih. Lah, patung dewa di rumah saya banyak loh. Aduh, enggak boleh minta lagi. Aduh, repot. Demon sekarang. Ya, datuk ini, datuk itu, keris sana, keris ini di rumah saya ya banyak. Ya, sekarang gara-gara Bante aku kalau mau sembahyang takut ini. Gimana ini umat Buddha mau sukses? Mau tercapai yang diharapkan, tapi nggak boleh minta. Gimana ini? Nah, saudara-saudara, ini poin yang kedua yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Tadi Buddha, angel, and demon kan sudah beres. Sekarang poin keduanya, gimana kita tanpa Buddha, angel, and demon kita bisa sukses? Saudara-saudara, ada satu khotbah Sang Buddha di dalam yang tercatat di dalam Anguttara Nikaya. Kalau kita mau maju, itu sesungguhnya kita harus memahami dulu, punya keyakinan yang kuat akan hukum perilaku, hukum perbuatan. Artinya kalau di dalam Dhamma dikatakan tanam padi, tumbuh padi. Tanam jagung, tumbuh jagung. Jadi Anda kepingin dapat apa? Lakukan itu kepada mereka yang membutuhkan. Saya kepingin panjang umur. Kalau mau panjang umur, jangan melakukan upacara selamatan
dengan memotong ayam. Nah ini, semoga dengan ayam ini terpotong umur saya jadi panjang. Itu hukum perbuatannya bengkok. Karena tanam umur pendek, dapatnya ya umur pendek. Wong ayamnya yang untuk selamatan saja sudah nggak selamat. Bagaimana kita bisa umurnya panjang? Ya, nah, bagaimana kita umurnya panjang? Ya memanjangkan umur makhluk lain. Nah, tadi sudah saya singgung sedikit. Apa itu? Melepas makhluk, function. Ya, itu termasuk. Jadi begitu lihat ada binatang, ada makhluk yang kita memang mau kita lihat dia menderita, kemudian kita lepaskan. Kayak tadi malam kita ngobrol-ngobrol di restoran itu toh, ada kepiting, ada lobster, ada udang, galah, ada apa. Gimana yang mau di-function? Function di mana nih? Wah, apa di laut, apa di sungai, apa di kasur. Tidur sama kepiting, kesadarannya tinggi loh. Begitu kesenggot, sadari, amati. Kepiting nyapit hidung kita sadari, amati ya. Sampai hidungnya putus ya sadari, amati. Saudara-saudara, nah, tapi minimal kalau kita punya niatan untuk berbuat baik, kita bisa lakukan ya. Kadang kita pergi ke pasar ikan, kemudian kita lihat lele, kita lihat belut, kita lihat apa, kemudian kita lepaskan, kita beli, kita tawar dulu, kita beli ya. Karena dengan menawar itu membuat kita punya kesempatan melepas makhluk lebih banyak dengan budget yang sama. Jangan burung atau lele 50.000 satu ekor, Anda bayar juga. Berapa Pak ini? Pokoknya aku nggak nawar karena ini mau untuk pelepasan. Oh gitu ya? Ya Bu, ini lele satu ekor 100.000. Ya bungkus 3. Ya Anda harus tawar 100.000. Apa ini lelenya berlapis emas ya? Kayaknya lelenya giginya ada gigi emasnya ini 100.000 ini. Ya, tapi ternyata bukan. Oh, ya bagaimana ya, harga normal lah 15.000 atau apa. Oh, berarti kalau 100.000 dapat sekian banyak. Kan lumayan, budgetnya tetap sama, tapi kita bisa melepas lebih banyak. Nah, ketika kita tanam padi, tumbuh padi, tanam umur panjang kepada makhluk lain, kita bisa dapat umur panjang juga. Bagaimana supaya saya banyak rezeki? Ya berilah rezeki kepada mereka yang membutuhkan. Ketika Anda di toko baru buka, kemudian ada pengemis datang, Anda langsung ngomel, pagi-pagi ngemis. Ya Anda kasih dong. Ya, biasanya saya itu ngasih kalau pembeli pertama, Bante. Pembeli pertama uangnya sudah saya terima, terus saya kemudian tepukkan di dagangan saya. Laris. Karena saya itu punya prinsip, Bante. Kalau pagi itu masuk duluan, sepanjang hari itu masuk. Tapi kalau belum ada yang ditepokkan duitnya, kemudian harus keluar, terus sepanjang hari keluar terus, Bante. Itu pandangan tidak betul, ya. Karena kita hukumnya adalah tanam baru panen, bukan panen baru tanam. Ya, makanya begitu pengemis datang, ya sudah kasih. Nah, kenapa? Ini kasih rezeki, tanam rezeki supaya kita mendapat rezeki. Saya kepingin sehat, Bante. Oke. Ada pegawaimu yang sakit, beri obat dia. Wah, pegawai saya sehat-sehat semua, Bante. Oke, tetanggamu ada yang sakit, tetangga saya sehat-sehat semua, Bante. Kenapa? Nah, saya tinggal di tengah hutan, Bante. Sehat semua. Ya sudah, kamu pergilah ke panti asuhan. Kamu bawa obat. Lah kan saya nggak tahu kebutuhan di sana obatnya sakit apa. Kalau kamu punya kesempatan, kamu survei.
Dia sakit apa? Ada yang sakit biasanya masuk angin misalnya nih karena panti asuhan orang yang tidak punya ayah ibu, yatim piatu misalnya, kadang-kadang sering masuk angin atau apa ya kamu bawa obat generik yang untuk masuk angin. Tapi ini kalau panti jompo, wah ini banyak yang asma Bante, kasih obat anti asma dan lain-lain dan lain-lain. Jadi Anda berdana obat supaya Anda juga bisa mendapat kesehatan. Lah saya ini kepengin jodoh Bante, gimana ini sekarang? Ya anjing Anda dengan anjing tetangga kan boleh dijodohin. Nanti kalau Anda sering-sering menjodohkan anjing, lama-lama Anda juga dapat loh. Tentu bukan anjing dapatnya. Ya dapat ya sejenis. Karena Anda kan menjodohkan anjing dengan anjing, bukan anjing dengan kucing. Maka Anda dapatnya juga sesama manusia, bukan tuh dapat anjing juga. Tidak. Aku mau jodohkan anjing dengan kucing, bisa nggak ya? Itu sesat. Nah, saudara-saudara, itulah keyakinan pada hukum karma itu adalah yang nomor satu. Apapun yang Anda lakukan dengan niat yang positif, itu akan kembali kepada Anda buahnya. Anda ingin bahagia apa, lakukan kepada orang lain agar dia bahagia, maka kebahagiaan akan menjadi milik Anda. Cara yang paling sederhana saudara, kalau Anda menoleh ke kanan atau ke kiri Anda, berikanlah senyuman kepada orang di sebelah kanan dan kiri Anda. Coba senyum. Dapat senyuman kan? Yang kedua ini jangan dipraktekkan. Coba Anda menoleh kanan dan ke kiri, jangan dipraktekkan. Kemudian melotot matanya. Sambil menantang-nantang. Nanti kan dapat musuh. Apa yang Anda tanam, itu yang Anda panen. Itu hukum yang sangat sederhana sekali. Nah, itulah keyakinan yang pertama yang harus kita miliki. Yang kedua, saudara, Anda mau sukses mau apa tidak harus sembahyang kepada siapapun juga. Tetapi kalau mau sukses, perilaku Anda diperbaiki. Di dalam Dharma dikatakan mengembangkan kemoralan. Minimal Anda tidak melakukan 5 hal. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, dan tidak mabuk-mabukan. 5 hal ini yang harus Anda kerjakan sungguh-sungguh di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Karena 5 hal ini kalau Anda lakukan akan menimbulkan kegelisahan. Akan menimbulkan hal yang tidak nyaman untuk hidup Anda. Beberapa orang kadang-kadang bahkan di masyarakat kalau di Jawa itu sering nabrak kucing saja. Kadang harus berhenti loh. Di sini tidak ada mungkin ya. Ada kepercayaan seperti itu. Ada kepercayaan itu ya. Terus harus dibungkus baju katanya. Nabrak kucing. Itu sebetulnya kenapa? Karena begitu nabrak kucing, kadang bisa timbul rasa bersalah itu. Sudah melakukan pembunuhan. Nah, kemudian dibuat ya upacara dibungkus apa. Itu sebetulnya itu hanya untuk membuat kita tenang. Nabrak kucing hari ini sebetulnya hal yang biasa. Kucing larinya bagaimana, mobil itu lebih cepat. Kalau dulu orang sampai nabrak kucing itu berarti ngebutnya luar biasa. Dulu cuma sepeda pancel, kucing ketabrak sampai mati. Wah. Lah itu harus berhenti, kemudian diupacara itu supaya batinnya lega dulu, tenang, rileks. Akhirnya nanti waktu pergi bersepeda lagi itu lebih tenang. Tapi sekarang mobil was, kucing aja sampai bingung. Wah. Sekenceng-kencengnya kucing nyebrang, masih aja ekornya ketubruk lagi. Ya, nah jadi itu sebetulnya itu hanya upacara untuk membuat kita tenang. Tapi minimal melakukan pembunuhan itu menjadi tidak nyaman untuk kita. Kecuali kalau kita sudah terbiasa. Satu contoh saudara, apakah di antara Anda masih ada yang tangannya berfungsi sebagai giamloong? Jadi kemarin kita juga ngobrol, ada lobster toh. Padahal sebetulnya bentuknya serem sekali lobster itu. Wah, saya lihat
Potongannya itu, waduh, kayak monster sebetulnya. Tapi itu bisa loh beberapa orang menjadi giamloong bagi lobsternya. Yang itu langsung sama yang punya, set diambil. Saudara-saudara, kalau itu Anda lakukan pertama kali, sebetulnya ada rasa nggak nyaman. Atau Anda yang sudah kenal Dharma, sudah jalani Dharma, aduh aku kok melakukan pembunuhan ya, kok rasanya nggak enak ya di diri kita. Ada rasa nyesel. Tapi kalau sudah 2-3 kali, tunjuk jarinya itu cepet. Yang itu, yang malah yang atas ini. Wah. Ikan ini, ikan itu, waduh luar biasa. Ini giamloong. Saudara-saudara, kalau kemudian kita sudah tahu tentang Pancasila Buddhis ini, 5 latihan kemoralan ini, lama-lama kadang kita merasa, aduh ndak enak ya membunuh. Membunuh nyamuk pun rasanya kok ndak nyaman sudah. Apalagi mencuri. Mencuri kalau pertama kali, itu pakai noleh-noleh. Aman. Tapi kalau sudah sering, santai, kayak miliknya sendiri. Kenapa? Karena batinnya sudah berubah. Batinnya ini sudah menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Padahal awalnya dia batinnya bersih dan dia tidak mau melakukan kejahatan. Perzinahan juga sama. Perselingkuhan itu pertama kali menegangkan. Tapi kalau sudah biasa, tetap menegangkan. Oh, maksud saya, ya tetap mengerikan. Tetap mengerikan, karena bisa-bisa pasangan hidup tahu atau macam apa, ya artinya kan baru BBM aja. Begitu ada yang tahu, itu sudah tanda-tanda perselingkuhan. Jadi pasangan hidup Anda, ini saya kasih triknya. Kalau waktu BBM dan SMS santai di samping Anda, dia aman. Tapi waktu BBM Anda datang, hati-hati. Ada kemungkinan dia sudah berpindah ke lain hati loh itu. Hati-hati sungguhan. Ya, kenapa saudara? Karena sudah tahu perselingkuhan itu tidak menimbulkan kedamaian. Pelanggaran sila tidak menimbulkan perdamaian. Apalagi kebohongan. Wah, bohong itu enak, Bante. Wah, mulut saya itu rasanya kalau bohong sudah otomatis. Sudah terbiasa. Tidak. Pada saat orang bohong, ditanya kedua kali pertanyaan yang sama, dia pasti dulu saya ngomong berapa ya ini harganya? Aduh, nanti aku ngomongnya beda sama yang dulu ya. Ini rumahmu ini dulu beli berapa? Mau ngomong 1M kayaknya kok kecil, nanti dihina. 5M. Oke. Satu ketika ditanya lagi, rumahmu ini dulu beli berapa ya? Aku kepingin. Dulu berapa ya? 7M. Loh, dulu kan kamu 5. Ya, 5 itu masih kosong. Kemudian saya tambah mebel, saya renovasi sana dan sini, akhirnya jadi 7. Oh ya, sudah. Terus, tadi satu ketika, ini berapa ya dulu ya? Kamu pernah ngomong 10. Loh, kok naik lagi? Itulah saudara, makanya kalau dipanggil polisi, Anda pernah mendengar berita-berita itu kalau dipanggil polisi, orang yang melakukan kriminal, dipanggil dari pagi sampai pagi lagi, lalu ditanya, berapa pertanyaan yang Anda jawab? Berapa kadang-kadang? 10, 16, 20. Padahal kalau diskusi 1 jam aja bisa 20.
Tapi kenapa saudara kalau di polisi bisa 1 hari 1 malam cuman 10 pertanyaan atau 16 pertanyaan? Karena balik lagi ke situ. Balik lagi ke situ. Lama-lama ketahuan bohongnya. Tapi kalau yang jujur balik ke situ jawabnya sama. Coba. Misalnya Anda ditanya, rumahnya harganya berapa? 1 M. Nanti berapa tahun lagi ditanya berapa? 1 M. Ya memang ini jujur, nggak pakai mikir lagi. Tapi begitu bohong, langsung mikir. Makanya itu ada lie detector. Untuk ngetes bohong atau tidak. Itu salah satunya jantungnya kalau mau bohong, itu jantungnya lebih kenceng. Makanya orang kalau sering bohong, bisa loh kena tekanan darah tinggi. Tapi jangan dibalik. Tekanan darah tinggi berarti sering bohong. Enggak. Kambing adalah hewan berkaki 4. Hewan berkaki 4 adalah kambing. Salah, kucing juga berkaki 4. Jadi jangan dibalik ya. Jangan dibalik. Cuman kalau Anda sering berbohong, risikonya sakit jantung. Hati-hati. Kenapa? Karena jantung pasti berdenyut lebih kenceng. Ya, nah itulah pelanggaran sila. Loh, kalau minum gimana Bante? Ini kan tadi tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong dan tidak mabuk. Mabuk enak loh Bante. Bante sih belum ngalami. Wah, mabuk. Oh buktinya bisa keluar jurus dewa mabuk itu. Berarti enak ini mabuk. Coba mabuk naik mobil di dekat Tugu Tani Jakarta. Nanti kan ada korban 13 orang. Itu risiko saudara. Makanya Dharma ini tidak salah. Walaupun di zaman hari ini pun tidak salah. Loh, Bante saya tinggal di negara yang biasa minum minuman keras. Saudara-saudara, hari ini negara-negara yang biasa minuman keras itu sekarang sudah mulai mengurangi. Bahkan ada orang-orang di negara yang pakai minuman keras pun dia berpantang untuk minum alkohol. Apalagi kita yang di sini, di tempat yang dingin minum alkohol kadang enak, anget. Tapi kita sudah tempatnya panas, minum alkohol di ruang AC, ya sama dengan tempatnya panas, gerah, pakai AC, tidurnya selimutan. Lu ngapain pakai beli selimut sama bayar listrik? Kan nggak usah pakai AC saja sudah nggak usah selimutan, kan enak. Nah inilah sama saudara. Makanya yang pertama yakin pada hukum perbuatan, bahwa tanam kebaikan buahnya Yang kedua, jangan melanggar minimal 5 latihan kemoralan. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, dan tidak mabuk-mabukan. Nah sekarang yang ketiga apa saudara? Banyak belajar, banyak mendengar. Karena Dharma itu tidak ada habisnya. Sang Buddha mengajarkan Dhamma 45 tahun. Setiap hari 6 kali ceramah. Tidak ada habisnya. Jangan kemudian kita mengatakan, aku sudah ngerti agama Buddha. Untuk apa saya harus ke wihara? Paling diajari berbuat baik. Ya iya. Di mana ada? Di wihara diajari nyopet dompet. Pasti sesat yang ngajarin. Kan di wihara memang diajari berbuat baik. Jadi akhirnya orang-orang mengatakan, aku sudah tahu berbuat baik itu begini. Salah. Manfaat mendengarkan Dhamma itu kalau kita belum tahu, kita dapat informasi baru. Tapi kalau kita sudah tahu dan ragu, kita dapat keyakinan, benar nih yang saya jalankan. Kita sudah tahu dan kita yakin, kita tambah yakin lagi bahwa apa yang kita lakukan itu sudah benar. Jadi kita harus membuka informasi sebanyak-banyaknya untuk masuk ke dalam diri kita. Karena semakin banyak kita mengerti Dhamma, semakin banyak kita bisa terdorong untuk praktek Dhamma. Nah inilah mampu mendengar yang baik. Yang keempat,
Seperti yang dikatakan dalam Dhamma di dalam Anguttara Nikaya ini, selain punya keyakinan, punya kemoralan, belajar yang banyak dari buku-buku, sering ke wihara, mendengar kaset, CD, kaset sudah tidak ada hari ini, CD, iPod, iPhone, dan lain-lain, terserah, yang lain-lain, ini apa, terserahlah, suka-suka. Nah, kemudian yang keempat, mengembangkan kerelaan. Kerelaan ini adalah syarat utama untuk kita membuka pintu rezeki. Di dalam Dhamma Sang Buddha pernah menyebutkan ada dua hal yang membuat kita sukses. Yang pertama adalah kerja keras. Yang kedua, berbuat baik. Ada dua hal. Dan ini tidak bisa dipisahkan. Ini dua hal ini seperti kaki kanan dan kaki kiri yang harus selalu seimbang. Anda lihat di dalam masyarakat, orang kerja keras tapi nggak sukses. Sering lihat, kerjanya keras apa saja mau, dari mulai urusan yang paling rendah sampai yang tinggi mau dia kerjakan. Dari yang paling ringan sampai yang berat dia mau kerjakan. Sudah pernah tahu orang yang seperti itu tapi nggak sukses? Kerja keras tapi kurang kebajikannya. Sekarang yang kedua, orangnya baik sekali, sembayangnya tekun sekali, tapi ya tetap nggak sukses. Pernah lihat? Rumahnya saja sampai kalau dari jauh gampang diketahui. Pak, rumahnya si A yang mana? Itu, yang asapnya dari gentengnya tembus itu. Itu pokoknya kalau jam-jam segini sembayang, dupanya segede Monas itu. Wah, itu rumahnya itu. Sampai kapan itu pemadam kebakaran datang. Dikira ada kebakaran, enggak, taunya dia pasang dupa segede itu. Itu rumahnya dia. Loh, kok nggak sukses? Sembayangnya banyak. Karena dia kurang kerja keras. Nah, di dalam Dhamma, kerja keras yang luar biasa itu baru terbuka pintu suksesnya. Kalau kita juga melakukan kebajikan. Kebajikan itu membuka kesempatan untuk sukses. Tapi kalau kita tidak ada usaha yang keras, kesempatan itu juga liwat. Karena itu, selain kita punya keyakinan, selain kita melaksanakan kemoralan, selain kita mau membuka informasi-informasi Dharma sebanyak-banyaknya kita pelajari untuk menjadi jalan hidup kita, maka yang keempat adalah kita harus melakukan banyak kerelaan. Kerelaan apa saja? Tadi kita sudah jelaskan, kadang melepas makhluk, memaafkan orang, menyayangi orang, mengasihi orang, mau mendengar kesulitan orang, itu adalah termasuk kerelaan. Dan yang kelima, saudara, punya kebijaksanaan. Kebijaksanaan artinya adalah bisa melihat suatu permasalahan dan bisa memberikan solusi, keputusan dengan tidak mengorbankan banyak pihak. Dengan keputusan yang bisa membahagiakan semua pihak. Inilah yang merupakan kebijaksanaan. Ya, nah karena itu 5 hal inilah, saudara, kalau kita jalani, maka walaupun kita Buddha, bukan meminta kepada Buddha, tapi kita merenungkan nilai-nilai positif dari Sang Buddha untuk kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Angel, para dewa, kita renungkan nilai-nilai positifnya untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan meminta kepada para dewa maupun dewi. Kemudian demon atau makhluk-makhluk halus yang lain, kita tidak meminta kepada dia, tapi justru kita mendoakan semuanya ini bahagia. Maka keberhasilan yang kita bisa capai bukan dari doa, tetapi justru dari 5 hal. Yakin pada hukum perbuatan, lakukan banyak kebaikan untuk memperoleh kesuksesan, kemudian melaksanakan kemoralan, yaitu jalani minimal 5 latihan kemoralan. Kemudian yang ketiga, banyak mendengar
banyak belajar khususnya tentang Dharma supaya kita bisa praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, mengembangkan kerelaan di dalam kehidupan kita, kerelaan bersifat materi maupun kerelaan yang bukan materi, yaitu misalnya memaafkan dan yang lain-lain, memperhatikan. Dan yang kelima adalah kebijaksanaan. 5 hal ini kalau kita lakukan seperti yang diajarkan di dalam Anguttara Nikaya, salah satu bagian dari Tipitaka, maka hidup menjadi sukses di dalam ajaran Sang Buddha, dan kita bisa membahagiakan para dewa tanpa harus melibatkan para demon atau para makhluk halus.